Halo, aku dan Rats. Pada kesempatan kali ini aku mau sedikit sharing mengenai beberapa tips dan trik memainkan karya dari Carl Berman berjudul Elegy. Pertama, kita akan membahas tentang nafas. Karena di karya ini memakai tempo largo yang artinya lumayan lambat di sekitar 50-60 bpm. Jadi kita butuh sangat banyak pasukan nafas, cadangan nafas di dalam diafragma kita, otot diafragma kita. Jadi ketika kita ambil, kita harus mengambil dengan sangat banyak. Dan ketika bermain ini, kita jangan sampai memotong frase atau memotong kalimat karena kita kehabisan nafas. Jadi kita harus benar-benar menyiapkan nafas dengan baik. Aku akan mencontohkan memainkan birama 1 sampai birama 8 dengan satu nafas. Di birama 8 ketukan 4 baru kita ngambil nafas karena di situ ada istirahat satu ketuk. Namun apa yang terjadi jika kita ternyata tidak bisa dengan sekali ambil nafas, kita langsung memainkan full dari birama 1 sampai birama 8, artinya kita harus mencari celah untuk kita mengambil nafas. Dan itu tidak bisa sembarangan, karena kalau sembarangan seperti yang tadi aku sudah bilang, itu akan memotong frase. Jadi yang kita lakukan, kita harus benar-benar melihat dengan baik, meneliti dengan baik, menganalisis dengan baik setelah legato selesai. Pastikan pertama dia setelah legato selesai baru kita ambil nafas. Dan yang kedua, pastikan juga itu nuansanya seperti mau menutup. Dan dari birama 1 sampai 8, salah satu contohnya untuk kita bisa ngambil nafas adalah di birama 6. Di birama 6 ketukan kedua pas up. Di situ kita bisa mengambil nafas, karena kalau di sebelumnya ketika kita ambil nafas di legato, selesai legato, itu akan memotong dan sangat tidak nyaman dan sangat tidak baik nadanya setelah itu kalau kita potong di situ. Jadi kita memotong di birama 6. Aku akan contohkan main dari birama 1 sampai 8. Aku potong di 6. Seperti itu. Perlu diketahui lagi, jangan lupa ketika ada celah tersebut, kita benar-benar harus memakai celah itu dengan secepat mungkin. Jadi kita ambil secepat mungkin, jangan sampai kita memotong atau mengkorupsi nilai nada setelahnya. Jadi karena kebetulan di situ juga nilai nada terakhir setelah legato itu adalah satu ketuk, jadi kita bisa sedikit mengurangi satu ketuk tersebut untuk mencuri nafas. Dan jangan sampai membuat nada setelahnya jadi tidak on tempo. Jadi yang perlu kita siapkan untuk memainkan karya ini, kita pertama harus memainkan coba dari awal sampai akhir. Kita ketahui seberapa kemampuan nafas kita dan kapan kita harus mencari celah untuk memotong, untuk mengambil nafas. Jadi ketika memainkan karya ini, pastikan kita mencoret dengan pensil untuk menandai di mana tempat kita bisa mengambil nafas dengan baik dan tidak memotong sebuah frasa atau kalimat.
Itu yang pertama. Untuk yang kedua, aku akan membahas soal dinamik yang ada di sini, dinamika. Di sini ada beberapa dinamika dari piano, bahkan dari pianissimo sampai paling besar adalah forte. Jadi di sini dinamik itu sangat berpengaruh juga agar karya yang kita mainkan bisa hidup, agar tidak datar. Aku akan coba memainkan dari birama 13 sampai 17. Di situ ada crescendo dan ada diminuendo dan piano, dan terakhir ada morendo. Morendo itu artinya melambat. Jadi ketika ada dinamika seperti itu, kita harus benar-benar pahami piano kita seberapa, crescendo kita seberapa, dan kapan harus diminuendo dan kapan harus morendo. Jadi kita harus benar-benar mengerti apa itu artinya crescendo kita semakin lama semakin besar, dan lain sebagainya. Pastikan kita mainkan elega ini dengan dinamika yang benar agar bisa lebih hidup, agar bisa lebih terasa berekspresi. Aku mainkan contoh sekali lagi di birama terakhir. Birama-birama terakhir itu ada di 48 sampai birama terakhir. Itu ada forzando dan menuju pianissimo dan terakhir pianissimo. Jadi ketika ada pianissimo, kita benar-benar harus sebisa mungkin, sekecil mungkin untuk menghasilkan suara sekecil mungkin. Jadi benar-benar pakai nafas dan pakai ambasir agar tidak ngeses. Jadi benar-benar tetap terjaga. Nafas juga harus tidak boleh habis, karena semakin kecil suara yang akan kita keluarkan akan semakin besar kapasitas untuk kita nafas yang diperlukan agar suara tersebut tetap stabil. Aku contohkan. Itu salah satu contoh kita bermain untuk yang kedua, dinamika. Yang terakhir dan yang paling utama adalah soal ritme dalam lagu ini. Ini banyak sekali ritme-ritme singkup dan ritme-ritme yang membuat kadang kita terkecoh, sehingga kadang kita memainkan dengan tidak benar. Jadi kita harus benar-benar pahami, benar-benar mengetahui ritme yang ada di sini. Contoh dari birama 1 ke 2 itu diawali dengan notes per 8. Artinya setelah notes per 8 ada notes per 4. Artinya ketika dia sudah ganti naik ke atas, sudah naik ganti nada, dan itu sangatlah membuat kita tidak fokus kalau kita tidak benar-benar mengerti nilai nada yang ada di sini. Jadi untuk melatih ritme ini, singkup-singkup ini perlu sekali untuk kita mengerti nilai nada, dan perlu sekali kita menggunakan metronom sebagai acuan kita. Selain metronom, kita pun bisa menyanyikan terlebih dahulu, atau membaca terlebih dahulu notasinya, sehingga kita benar-benar
mengetahui baru kita memainkan. Karena kadang kita ketika sudah langsung kita memainkan secara benar vista atau apa, kalau kita memang belum benar-benar sinkron dengan otak kita tidak akan benar-benar paham dengan nilai nada yang ada di sini. Aku akan mainkan birama 9/10. Nah, jadi tadi aku sengaja pakai ketukan kaki untuk agar bisa terasa kapan pergantian nadanya yang terlihat sangat singkup gitu. Jadi kita harus benar-benar pahami dan latih dengan metronom dari pelan sampai tempo largo ini. Jadi benar-benar ketika udah masuk di otak kita sudah sinkron, baru kita mainkan dengan betul. Sehingga nada yang dimainkan, nilai nada tersebut tidak salah dan tetap seperti yang tertulis. Dan jangan lupa ada beberapa legato di sini yang antar birama yang nilainya 1/8. Contoh di birama 1/2 itu di nada terakhir ada C legato ke C birama kedua, ketukan pertama, yang itu adalah disambung dan itu yang membuat jadi singkup. Aku contohkan birama 1 sampai kedua. Seperti itu. Jadi yang pertama kita harus punya nafas dan punya tempat, kita harus menandai tempat yang dimana kita bisa ambil celah untuk bernafas agar tidak memotong frasa atau kalimat. Kedua, kita memainkan dengan dinamik yang benar, dengan dinamik yang sesuai tertulis agar bisa lebih hidup. Dan yang ketiga, kita memainkan dengan nilai nada yang tepat dan tidak memotong atau menyalahgunakan ketukan yang ada sehingga tidak on tempo. Jadi kita harus latih dengan metronom. Itu saja tipsnya. Jika ada yang ingin bertanya lagi, nanti bisa hubungi aku langsung. Terima kasih. Kiranya tips ini bisa bermanfaat. Terima kasih.